Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi terkait dengan informasi guru dan tunjangan, SKP 3K guru, dan tentunya tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait usulan penetapan NIP P3K 2022. Itu sudah berjalan Bapak Ibu, yang mana mekanisme penetapan NIP P3K 2022 hingga SKP 3K 2022 terbit. Tapi sebelum kita membahas informasi lebih lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung membahas bahwasanya di sini kita akan membahas lebih spesifik Bapak Ibu ya terkait mekanisme penetapan NIP P3K 2022 hingga SKP 3K 2022 itu terbit Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa untuk usulan penetapan NIP P3K yang semula disampaikan mulai 28 April hingga 22 Mei 2023 itu diperpanjang Bapak Ibu hingga 31 Mei 2023. Ingat ya, diperpanjang hingga tanggal 31 Mei 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu mengerti ya. Jadi waktu perpanjangan penetapan NIP itu sampai tanggal 31 Mei 2023. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu memahami ketika dokumen administrasi tidak lengkap, otomatis prosesnya menjadi lama. Nah, bagaimana bisa BKN mempercepat kalau dokumennya saja tidak lengkap? Begitu juga kalau daerahnya nggak mengajukan usulan apanya yang mau diproses, ini langsung dikatakan oleh BKN Bapak Ibu ya. Jadi cepat atau lambatnya SKP 3K itu terbit itu dipengaruhi atau ditentukan oleh usul penetapan NIP dari PPK ke BKN. Kalau dari PPK itu cepat mengusulkan NIP P3K, maka BKN butuh waktu 25 hari kerja untuk penerbitan NIP. Nah, intinya seperti itu, semakin cepat Pemda mengusulkan NIP kepada BKN, maka semakin cepat pula NIP akan terbit, karena BKN butuh waktu hampir 1 bulan untuk penerbitan NIP P3K. Sehingga Bapak Ibu perlu ketahui, Pemda harus cepat-cepat mengusulkan penetapan NIP-nya kalau memang pengisian DRH itu sudah selesai 100% Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan, dia menyatakan TMT P3K ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bahwasanya TMT P3K itu ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja. Jadi yang membuat itu sebenarnya ada PPK, bukan BKN Bapak Ibu ya, untuk TMT P3K itu sendiri. Nah, sudah sangat jelas ya sih menurut admin pribadi. Kemudian dikatakan di sini bahwa PPK di sini adalah gubernur, bupati, wali kota. Jadi yang menentukan TMT itu PPK instansi, bukan BKN. Nah, ini langsung dikatakan oleh PLT Kepala BKN Bapak Bima ya, yang dihubungi oleh jpnn.com. Dia mencontohkan Bapak Ibu, jika PPK mengajukan TMT per 1 Mei 2023, otomatis gaji P3K dihitung mulai bulan itu juga, meskipun Bapak Ibu ya, SK baru diberikan bulan Juni atau bulan Juli misalnya. Nah, seperti itu ya pengaruh antara TMT dengan SKP 3K ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan mekanismenya Bapak Ibu bisa lihat, pertama-tama itu adalah pengerjaan atau pengisian DRH atau daftar riwayat hidup secara online di SSC-ASN yang dilakukan langsung oleh pelamar yang lulus pasca sanggah, seperti itu ya.
Setelah dalam satu instansi semua pelamar P3K-nya itu sudah 100%, anggaplah selesai semua menyelesaikan pengisian DRH sampai unggah dokumen. Bapak Ibu ingat, sampai unggah dokumen dan resum dan mengakhiri, maka pada saat itu juga nantinya PPK akan segera mengusul NIP ke BKN. Nah, pertanyaannya kenapa Pemda itu terburu-buru dalam pengusulan NIP ke BKN? Karena dari pihak BKN itu sendiri Bapak Ibu itu membutuhkan 25 hari kerja untuk penerbitan NIP P3K guru ya. Jadi butuh waktu yang sangat banyak Bapak Ibu, dan apabila misalkan Pemda lambat dalam mengusulkan NIP ke BKN, maka saya yakin SK P3K di sini juga akan lambat diserahkan ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, makanya Bapak Ibu jangan heran kalau di luar sana banyak instansi atau pemerintah daerah yang berbeda tanggal penyerahan SK-nya. Ada yang cepat menyerahkan SK P3K, ada yang belum menyerahkan SK P3K. Itu dipengaruhi semua oleh lambatnya Pemda mengusulkan penetapan NIP ke BKN. Karena BKN di PP Manajemen 49 memang diatur di situ bahwa 25 hari kerja untuk penerbitan NIP P3K ya. Setelah misalkan NIP terbit, NIP itu akan diserahkan dari BKN ke Pemda. Pemda akan perkenalkan NIP itu kepada yang bersangkutan. Jadi nantinya di sini NIP diterima oleh Pemda. Setelah NIP diterima oleh Pemda, maka dibuatkanlah perjanjian kerja untuk guru-guru ya. Setelah itu dari perjanjian kerja inilah akan memunculkan potensi untuk penyerahan SKP 3K pastinya ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwasanya usul penetapan NIP P3K ya yang semula disampaikan pada mulai tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2023 diperpanjang sampai dengan 31 Mei. Jadi kalau misalkan usul penetapan NIP dari PPK ke BKN itu selesai tanggal 31 Mei 2023, maka BKN butuh waktu sekitar 2 minggu di bulan Juni 2023. Mudah-mudahan SKP 3K bisa terbit di situ. Jadi target admin pribadi SKP 3K itu berpotensi terbit di bulan Juni 2023 hingga bulan Juli 2023. Sangat lambat Bapak Ibu ya kalau memang harus terbit di bulan Agustus 2023. Tapi ingat Bapak Ibu ya, cepat lambatnya SK terbit itu dipengaruhi pada cepat lambatnya usulan penetapan NIP dari Pemda ke pihak BKN ya Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia dikatakan ya bahwa penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Kemudian di pasal 30 dikatakan pelamar P3K yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PEB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai P3K. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.